Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Arining Azizah dengan NIM 2005 12 14 018 dari jurusan Teknik Informatika, Prodi S1 Sistem Informasi, kelas 2020B. Di sini saya akan membahas mengenai algoritma penjadwalan round robin serta untuk memenuhi tugas dari Bapak Agus Prihanto ST.M.Com. Sebelum kita membahas mengenai penjadwalan round robin, kita wajib tahu tentang penjelasan dari penjadwalan proses dan penjadwalan CPU terlebih dahulu. Pengertian penjadwalan proses. Penjadwalan berkaitan dengan permasalahan untuk memutuskan sebuah proses yang mana akan dilaksanakan dalam suatu sistem operasi. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue. Penjadwalan adalah suatu kumpulan kebiasaan dan mekanisme dalam sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Nah, di sini ada fungsi penjadwalan proses. 1. Untuk menentukan proses manakah yang ada di ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU. 2. Dapat memutuskan proses yang sedang berjalan. 3. Dapat memutuskan kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Pengertian penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari antrian ready kapan untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU juga termasuk konsep dari multiprogramming, di mana CPU yang digunakan secara bergantian dalam proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari dua siklus, yaitu burst in-output atau burst input or output dan burst CPU yang dilakukan secara bergantian hingga proses selesai. Hal yang harus diperhatikan: 1. Pada sistem single processor hanya ada satu proses dalam satu waktu. Proses lain harus menunggu CPU free dan dimasukkan jadwal berikutnya. 2. Pada sistem multiprogramming harus bisa memastikan proses dapat dijalankan semua dengan memaksimalkan CPU utilization. Tidak boleh ada CPU yang menganggur. Jika ada, proses masih ngantri. Fungsi pada saat CPU menganggur, maka sistem operasi harus menyeleksi proses-proses yang ada di memori utama atau ready queue untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU. Seleksi semacam ini disebut dengan short term schedule atau CPU schedule. 3. Ketika ada proses blocking atau suspend, maka CPU akan dialihkan mengerjakan proses yang lain. Keputusan untuk menjadwalkan CPU mengikuti keadaan di bawah ini. 1. Apabila proses berpindah dari keadaan running ke waiting. 2. Apabila proses berpindah dari keadaan running ke ready. 3. Apabila proses berpindah dari keadaan waiting ke ready. 4. Apabila proses berhenti. Kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan sebagai berikut. 1. Adil atau fairness. Proses-proses dilakukan sama, yaitu mendapat jatah waktu layanan proses yang sama, dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan proses sehingga mengalami starvation. 2. Efisiensi. Efisiensi atau utilisasi proses dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk
ini ada dua. A. Sistem interaktif, yaitu waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan oleh program atau transaksi sampai hasil pertama muncul di perangkat masukan keluaran seperti layar atau terminal. Waktu tanggap untuk sistem interaktif biasa disebut sebagai terminal response time. B. Ada sistem waktu nyata atau real time. Pada sistem waktu nyata, waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu dari saat kemunculan suatu kejadian internal maupun eksternal sampai evolusi pertama untuk layanan terhadap kejadian dieksekusi. Waktu untuk sistem waktu nyata biasa disebut sebagai event response time. 4. Turn around time, yaitu waktu yang dihabiskan dari saat proses atau job mulai masuk ke sistem sampai proses itu diselesaikan oleh sistem. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan selama proses berada di dalam sistem, diekspresikan sebagai penjumlahan waktu eksekusi dan waktu menunggu dari proses itu, yaitu turn around time sama dengan waktu eksekusi plus waktu menunggu. 5. Ada throughput. Throughput adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan selama satu selang atau unit waktu. Cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah proses atau job pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit atau interval waktu tertentu. Strategi penjadwalan. Terdapat dua strategi penjadwalan, yaitu 1. Penjadwalan non-preemptive atau run to completion, yaitu begitu proses diberi jatah layanan pemroses, akan pemroses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Non-preemptive juga disebut run to completion karena proses yang dijadwalkan akan dijalankan sampai selesainya atau proses tersebut meminta layanan masukan ataupun keluaran. Nah, algoritma yang menerapkan strategi non-preemptive di antaranya ada FIFO, first in first out, atau FJFS, first come first serve, dan SJF atau shortest job first. 2. Ada penjadwalan predictive. Saat proses diberi jatah layanan pemroses, maka proses dapat diambil alih proses lain yang mempunyai prioritas lebih tinggi berdasarkan kriteria tertentu. Pada penjadwalan preemptive, proses dapat disela oleh proses lain sebenarnya selesainya dan harus dilanjutkan dengan menunggu jatah waktu layanan proses tiba pada proses itu. Proses yang disela berubah menjadi stand ready. Algoritma yang menerapkan strategi preemptive di antaranya ADLR atau Robin yang habis ini kita bahas. Ada MFIN atau Multiple Feedback Queue, SRF atau Suppress Remaining First, HRN High Case Remaining Next, PS Priority Scheduling, JS Guaranteed Scheduling. Penjadwalan preemptive berguna pada sistem yang unik dan proses yang perlu mendapat perhatian atau tanggapan proses secara cepat. Misalnya, pada sistem waktu nyata, kehilangan interupsi, yaitu interupsi tidak segera dilayani, dapat berakibat fatal. Pada sistem interaktif, time sharing,
penjadwalan primitif penting agar dapat menjamin waktu tanggap yang memadai. Nah, slide ini adalah bagian slide yang kita tunggu, yaitu tentang round robin. Round robin adalah suatu metode yang cara kerjanya berupa penjadwalan yang dapat membagi setiap proses menjadi porsi waktu yang sama. Metode ini akan membuat setiap proses memperoleh jatah waktu di dalam kuantum waktu yang sama dari tiap-tiap prosesnya dan telah diatur dalam task schedule. Round robin dibuat sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan time sharing. Waiting time pada round robin tidak optimal, namun waktu respon pembaruan rata-rata lebih baik. Penjadwalan round robin juga bisa dikatakan penjadwalan primitif, namun proses tidak diprim secara langsung oleh proses lain. Penjadwalan berdasarkan lama waktu berjalan suatu proses. Maka penjadwalan ini disebut prim by time, penjadwalan tanpa prioritas. Semua proses dianggap penting dan diberi jumlah waktu pemproses yang disebut kuanta atau kuantum atau time slice, tempat proses waktu berjalan. Proses berjalan selama satu kuanta. Kemudian penjadwal akan mengalihkan kepada proses berikutnya juga untuk berjalan satu kuanta. Begitu seterusnya sampai kembali pada proses pertama dan berulang. Ketentuan algoritma round robin. Ketentuan algoritma round robin adalah sebagai berikut. 1. Jika kuantum dalam proses belum selesai, maka proses menjadi runnable dan pemproses dialihkan ke proses lain. 2. Jika kuantum belum habis dan proses menunggu suatu kejadian selesainya operasi I on O, maka proses menjadi blokat dan pemproses dialihkan ke proses lain. 3. Jika kuantum belum habis tapi proses telah selesai, maka proses diakhiri dan pemproses dialihkan ke proses lain. Masalah penjadwalan ini adalah dalam hal menentukan besar kuanta, yaitu kuanta terlalu besar menyebabkan waktu tanggap besar dan turnaround time rendah. Kuanta terlalu kecil mengakibatkan peralihan proses terlalu banyak sehingga menurunkan efisiensi pemproses. Harus diterapkan besar kuanta waktu yang optimal berdasarkan kebutuhan sistem, terutama dari hasil percobaan dari sistem. Penjadwalan RR dapat dipandang dari persamaan layanan oleh pemproses. Efisiensi. Penjadwalan ini cenderung efisien pada sistem iteratif. Respon time atau waktu tanggap. Penjadwalan ini memuaskan untuk sistem iteratif, tidak memadai untuk sistem waktu nyata. Turnaround time. Penjadwalan RR cukup bagus. Throughput. Penjadwalan RR cukup bagus. Contoh algoritma round robin. Sebuah CPU dengan kuantum 4 mendapat beberapa proses dengan waktu kedatangan yang bersamaan seperti berikut. Proses P1 burst time-nya 4, P2 burst time-nya 9, P3 burst time-nya 6, P4 burst time-nya 5, P5 burst time-nya 3. Nah, kita selesaikan yuk. Langkah pertama, memasukkan proses yang berurutan, kemudian kurangi burst time dengan nilai kuantum. Misalnya di sini P1. Burst time dikurang kuantum. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Waktu antriannya ada 4. P2 9 dikurang 4
sama dengan 5, jadi sisa 5. Waktu antriannya 4. P3, 6 dikurang 4, hasilnya 2, jadi sisa 2. Waktu antriannya 4. P4, 5 dikurang 1, sisa 1. Waktu antriannya 4. P5, 3 min 4, min 1. Waktu antriannya 3. Nah, proses yang memiliki sisa kemudian dimasukkan kembali ke dalam antrian sesuai dengan urutan prosesnya. Di sini ada P2. Sisa burst time dikurang kuantum. Burst time P2 tadi 5. 5 dikurang 4 sama dengan 1, sisa 1. Waktu antrian 4. P3, 2, sisanya tadi 2 dikurang 4 sama dengan 2. Waktu antrian 2. P4, sisa burst time dikurang kuantum 1 min 4, hasilnya min 3. Waktu antriannya 1. Nah, P2 lagi masih sisa kan di sini. Jadi 1 min 4 sama dengan min 3. Waktu antriannya 1. Nah, setelah selesai menentukan antrian, di sini sudah ada hasilnya. P1 tadi waktu antriannya 4. P2 4, jadi ditambahkan 8. P3 4, ditambahkan lagi 8 tambah 4 12. P4 nambah 4 lagi jadi 12 tambah 4 hasilnya 16. P5 16 ditambah 3 sama dengan 19. Lanjut di P2 lagi. P2 jadi 19 ditambah 4 hasilnya 23. Lanjut di P3, 23 ditambah 2 hasilnya 25. P4, 25 ditambah 1 26. Lanjut lagi di P2, 26 ditambah 1 hasilnya 27. Langkah kedua yaitu menghitung AWT atau average waiting time. Di P1 tadi 0. Karena P1 adalah proses yang pertama, maka waiting time-nya 0. P2 ada 4 plus 19 dikurangi 8 plus 26 dikurangi 23 hasilnya 18. P3 8 plus 23 min 12 19. P4 12 plus 25 min 16 sama dengan 21. P5 16. AWT yang terjadi adalah 74 per 5 hasilnya 14,8. Nah, di sini langkah ketiga menghitung ATAT, yaitu average turnaround time. P1 di sini sudah dijelaskan. P1 sampai P5 saat tibanya ada 0. Lama proses P1 4, P2 9, P3 6, P4 5, P5 3. Saat mulai P1 0, P2 4, P3 8, P4 12, P5 16. Saat selesai P1 4, P2 27, P3 25, P4 26, P5 19. Waiting time-nya di sini dijumlahkan rata-ratanya semuanya ada jumlahnya di sini semuanya ada 101, rata-ratanya 20,2. Implementasi round robin. Implementasi penjadwalan round robin pada task schedule untuk pembaruan aplikasi otomatis. Nah, di sini ada contohnya. Pada setiap kelas mempunyai prioritas-prioritas dari sebuah himpunan. Akan tetapi penjadwalan akan diubah dari kelas prioritas rinci menjadi kelas prioritas umum. Kemudian dipilih urutan terlebih dahulu penjadwalnya. Urutan tersebut akan secara otomatis terjeda apabila melebihi batas quantum time. Penjadwalan robin queue akan berjalan apabila ditemukan urutan prioritas yang sama. Kekurangan dan kelebihan round robin. Di sini ada kelebihan. Yang pertama, dapat menghindari ketidakadilan layanan terhadap proses kecil seperti yang terjadi pada FCFS. 2. Response time lebih cepat untuk proses berukuran kecil. 3. Dapat mencegah starvation. 4.
overhead kecil jika ukuran proses rata-rata lebih kecil dibanding ukuran kuantum atau slot. Kekurangan RR, satu performasinya lebih buruk dibanding RCFS jika ukuran slot lebih besar daripada ukuran proses terbesar. 2. Dapat terjadi overhead terlebih jika ukuran setiap slot atau stage terlalu kecil. Proses ERO pun mendapat waktu layanan lebih sedikit. 3. Jika time kuantum yang ditentukan terlalu kecil, maka sebagian besar proses tidak akan selesai dalam satu quantum time here. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.